Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohim Hidayatullah. Saya lahir di Jakarta 2 Juli tahun 1994. Saya sekarang bertempat tinggal di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saya lahir di pendidikan Pondok Pesantren Asidikiyah Jakarta, kemudian lanjut ke tingkat S1 Ilmu Politik, Universitas Nasional Jakarta Selatan, kemudian lanjut S2 Ilmu Politik Universitas Nasional, lulus tahun 2017. Sahabat-sahabat sekalian, saya bergabung di PMII mulai mengikuti Mapaba tahun 2011. Kemudian berproses panjang sampai dengan menjadi Ketua Komisariat PMII Universitas Nasional di periode tahun 2014-2015. Lanjut S2 Ilmu Politik di Universitas Nasional. Sambil kuliah tersebut, saya juga berproses menjadi Ketua Cabang PMII Jakarta Selatan periode 2016-2017. Sebuah pengalaman yang panjang berproses di PMII hingga hari ini. Saya juga diamanahkan sebagai Ketua Bidang Penataan Aparatur Organisasi PBPMII di periode 2021-2024. Suatu hal yang sulit dilupakan dari semua proses ber-PMII, sahabat-sahabat sekalian, bahwa dari setiap periode yang telah dilalui, banyak sekali pengalaman-pengalaman mahal, baik manis, pahit, suka, duka, bahkan cita, yang telah saya rasakan selama berproses di PMII. Tapi itu semua tidak ada artinya kalau kemudian saya hanya sebatas cerita, tidak sampai pada pengembangan diri dan tidak berdampak pada lingkungan pada umumnya. Hingga saat ini, selama berkhidmat di PBPMII sebagai Ketua Bidang Penataan Aparatur Organisasi, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang pernah saya buat yang tentu saja sangat bermanfaat untuk pengembangan diri maupun pengembangan organisasi. Umpama, dalam 3 tahun terakhir ini, saya telah berhasil bersama sahabat-sahabat di bidang penataan aparatur organisasi untuk menjadi juru operasional penggunaan e-PMII yang saat ini sudah dapat digunakan oleh seluruh cabang di seluruh Indonesia. E-PMII bagian dari proses digitalisasi pengelolaan organisasi berbasis teknologi yang di dalamnya untuk database kader, kemudian bagian dari proses pengajuan SK ke PBPMII. Hal tersebut bukan hal yang mudah, bahwa kami mengoperasionalkan e-PMII, kami mempersiapkan secara matang, kami membuat pilot project-nya terlebih dahulu, kami uji terlebih dahulu di lapangan, kemudian itu bisa diterima dengan baik, meskipun masih terdapat kurang-kurangnya, saya pikir tidak masalah juga. Tapi di satu sisi ini menjadi mengubah mindset cara berpikir kita tentang bagaimana mengelola organisasi yang baik dan efisien, yang tentu sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian sahabat-sahabat, dari selain e-PMII tersebut, kami dengan bidang penataan aparatur organisasi juga ikut bikin pusat studi IKN PBPMII. Kami mengumpulkan seluruh karya sahabat-sahabat PMII di seluruh Indonesia, kemudian kita jadikan sebuah buku, dan buku tersebut kami persembahkan di Harlah PMII di Solo di Jawa Tengah tahun 2023 silam. Sahabat-sahabat sekalian, di samping dua itu, kami juga di bidang penataan aparatur organisasi sudah banyak juga melakukan inovasi-inovasi kegiatan. Salah satunya ialah membantu sahabat-sahabat untuk bisa mendaftar menjadi CPNS dan P3K. Ini bukan proses yang sangat sederhana, karena kita perlu distribusi kader ke seluruh leading sektor di Republik Indonesia ini. Salah satu yang paling terdekat adalah menjadi birokrat. Tentu menjadi birokrat bukan hanya pada persoalan jaringan saja, melainkan juga kapasitas yang mumpuni individu kader untuk bagaimana bisa lolos dari tahap-tahap seleksi tersebut. Sehingga dalam seiring perjalanan waktu, kami menyediakan pelatihan tryout yang kemudian dilaksanakan secara online dengan sahabat-sahabat di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, meskipun
belum begitu menghasilkan secara maksimal, tapi paling tidak itu adalah upaya-upaya kami di PBPMI untuk serius bagaimana menata kader di masa depan, yakni masuk ke leading sektor di negara kita tercinta ini. Sahabat-sahabat sekalian, tidak lama lagi periode ini akan berakhir. Tepat nanti di tanggal 12 Agustus 2024, insya Allah kami menyelenggarakan Kongres PBPMI di Palembang, Sumatera Selatan. Saya secara pribadi ingin meminta doa restu kepada sahabat-sahabat untuk izin menjadi bagian dari kontestasi calon ketua umum PBPMI di Kongres yang akan datang. Kami mengajak sahabat-sahabat PMI di seluruh Indonesia untuk mari kita sama-sama sukseskan Kongres PMI ke-21 di Palembang yang akan datang. Kami juga mengajak seluruh sahabat-sahabat untuk hadir dan memberikan gagasan, memberikan kontribusi terbaik untuk kemajuan PMI yang akan datang. Saya secara pribadi juga memohon restu kepada sahabat-sahabat. Secara pribadi, saya akan mencalonkan sebagai Ketua Umum PBPMI untuk periode yang akan datang. PMI adalah masa depan Nahdlatul Ulama. Karakter kepemimpinan spiritual berbasis Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dan nilai dasar pergerakan harus benar-benar menjadi tools prioritas dalam setiap jejak melangkah serta menjawab kebutuhan organisasi dan setiap persoalan bangsa. NU adalah orang tua kita, tempat kita berlabuh, pemikiran keislaman, tempat kita berteduh, tempat kita berkonsultasi bagi setiap arah dan langkah PMI ke depan. Sudah selayaknya sahabat-sahabat, PMI harus bergerak kembali ke NU, memperkuat kepemimpinan NU. Sudah sepantasnya sahabat-sahabat, PMI bergerak kembali ke sisi Nahdlatul Ulama. PMI yang hari ini didominasi oleh kalangan Gen Z harus menjadi organisasi yang memberikan wahana baru, memberikan ruang baru bagi mahasiswa Islam Indonesia untuk pengembangan diri, untuk membentuk spiritual, untuk pengembangan intelektual, dan untuk menemukan jati diri mahasiswa-mahasiswa Islam Indonesia. Perkembangan teknologi dan penetrasi teknologi yang begitu masif di kalangan anak muda saat ini menjadi ancaman tersendiri bagi anak muda, yakni ikatan primordial yang hampir hilang, ikatan suku, agama, bangsa, dan nilai-nilai budaya yang telah tertanam di negeri kita ini sangat mungkin menjadi ancaman baru, yaitu lupanya anak muda terhadap kultur dan budaya bangsa. Di satu sisi, karena perkembangan teknologi, kita juga melihat bahwa anak muda semakin kreatif, semakin inklusif, dan semakin terbuka untuk mengakses setiap informasi yang dibutuhkan. Kemudian sahabat-sahabat, tantangan terbesar hari ini adalah yakni kualitas sumber daya manusia. Mungkin saat ini adalah era yang bisa dinamakan sebagai era disrupsi, era yang setiap orang hampir lupa akan akarnya, sehingga penguatan karakter, penguatan identitas, kecintaan terhadap bangsa, kecintaan terhadap organisasi, kecintaan kepada suatu nilai menjadi suatu keniscayaan yang harus dimasifkan untuk menjaga identitas anak muda kita untuk masa yang akan datang. Politik semakin landai, pertumbuhan ekonomi semakin menguat, ruang-ruang inovasi akan semakin terbuka lebar. Dalam titik ini, kualitas kader PMI kita dipacu untuk mengembangkan inovasi dan kolaborasi antar elemen. Inilah saat yang tepat bagi kita, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, untuk fokus melakukan peningkatan kualitas dan kapasitas kader dan penataan organisasi yang simpel, kokoh, dan mengakar. PMI ke depan adalah fokus untuk menjawab kebutuhan keberlangsungan organisasi dan mempersiapkan generasi terbaik untuk mengisi Indonesia Emas 2045 berbasis Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Untuk itu sahabat-sahabat, visi saya adalah bergerak lebih cepat mengisi Indonesia Emas 2045. Divisi saya ini memiliki hashtag Dikdaya PMII, terampil, progresif, dan berkelanjutan. Terampil yakni kokoh dalam prinsip, fleksibel dalam strategi, kapasitas mumpuni, serta piawai kepemimpinan yang inklusif. Progresif memiliki arti responsif menjawab tantangan zaman, menjunjung tinggi inovasi dan kreativitas, serta menjadikan PMII sebagai ruang baru belajar bagi mahasiswa Islam Indonesia. Berkelanjutan memiliki arti orientasi pada pengembangan kualitas kader dan organisasi, pelopor kepemimpinan masa depan Nahdlatul Ulama, serta mengisi Indonesia Emas 2045. Ada desain blueprint organisasi yang saya tawarkan untuk 1 periode ke depan. Pertama, yakni desain kader. Desain kader ini merencanakan kader yang adaptif, cepat, kritis untuk menjadi penggerak dan pengendali perubahan di masyarakat melalui kapasitas serta keterampilan kepemimpinan kader. Kemudian desain organisasi, yakni merencanakan infrastruktur organisasi yang berorientasi pada jangka panjang dan kemampuan organisasi untuk menampilkan wajah baru dan ruang baru mahasiswa untuk belajar. Kemudian yang ketiga, desain kader dan organisasi, gabungan dari 2 desain tadi, yakni merencanakan PMII sebagai organisasi kader yang tidak hanya pada sebatas merespon isu dan gerakan politik, melainkan juga mulai mendorong pada gerakan inovasi, termasuk gerakan ekonomi. Kemudian sahabat-sahabat, dari visi tadi, saya memiliki 5 misi yang kemudian disebut dengan agenda transformatif. Yang pertama, kita akan melakukan transformasi organisasi, yakni membangun ekosistem PMII yang saling kolaboratif untuk memastikan pertumbuhan infrastruktur organisasi yang kokoh, stabil, dan fleksibel. Yang kedua, ada transformasi kaderisasi, yakni upgrade sistem kaderisasi untuk mengisi ruang proses pertumbuhan kader berbasis pendidikan karakter, open mindset, leadership engineering, inovatif, dan problem solving. Yang ketiga, transformasi jaringan, memperkuat jaringan dan aliansi proaktif dan sistemik di semua level struktur PMII untuk gerakan organisasi yang berkelanjutan. Keempat, transformasi gagasan, sahabat-sahabat, melakukan diseminasi gagasan dan proaktif untuk memperkuat narasi Islam Indonesia, nilai dasar pergerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai otoritas utama dalam menganalisis dan merespon isu dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kelima, sahabat-sahabat, transformasi advokasi, yakni PMII hadir dalam mengadvokasi kepentingan masyarakat serta menjadi wadah pendampingan pengembangan pengetahuan mahasiswa pada umumnya. Kemudian, di 1 periode ke depan, sahabat-sahabat, kita akan melakukan 3 akselerasi organisasi. Yang pertama, ada upgrade pola kaderisasi, merencanakan pola kaderisasi yang responsif, berbasis pendidikan karakter, dan kuat dalam prinsip, serta terbuka untuk mengeksplorasi keterampilan untuk mengisi masa depan yang semakin terbuka dan kompetitif. Kemudian yang kedua, akselerasi yang kedua adalah leadership engineering, upaya organisasi untuk tidak hanya melahirkan kader PMII yang menjadikan kepemimpinan politik sebagai tumpuan utama dalam berproses, melainkan membantu kader-kader PMII untuk menjadi kepemimpinan spiritual, kepemimpinan budaya, kepemimpinan sosial, kepemimpinan ekonomi, dan kepemimpinan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ada economic movement, sahabat-sahabat, yakni gerakan ekonomi. Kita akan memulai untuk membuat suatu pola, bagaimana menyusun role model, pola dari bisnis, pribadi maupun secara kelembagaan, dalam rangka melahirkan kemandirian dalam diri kader maupun organisasi kita tercinta. Sahabat-sahabat sekalian, dari visi misi yang saya paparkan tadi tidak akan memiliki arti yang berarti untuk sahabat-sahabat, termasuk untuk diri saya sendiri, jika tidak ada kritik, jika tidak ada masukan, jika tidak ada input gagasan dari sahabat-sahabat sekalian. Untuk itu, sahabat-sahabat, saya mengajak, mari kita sama-sama bergandengan tangan, menggulung lengan baju,
mengencangkan ikat pinggang, kita sama-sama bergerak lebih cepat untuk mengisi Indonesia Emas 2045. Dikdaya PMII, terampil, progresif, dan berkelanjutan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian.